Ya, Bismillah. Mas Ikhwan Puja sebagai pengalaman antum sebagai guru lah. Ya. Antum juga guru saya, guru oh, wabil khusus di guru ini memanah. Masya Itu kan Allah. punya skill yang Allah anugerahkan ke antum dengan memanah. Dan Iya. memanah itu dalam sirah juga tidak bisa dilepaskan. Gitu. Ini gimana tanggapan antum tentang manah dan sirah nabawiyah? Masya Allah. Iya, iya, betul. Eh, jadi cerita dikit ya, Tat. Hmm. Eh, Ana itu kan memanah itu awalnya ya sekedar memanah, Hobi. hobi, Oke. tapi Tapi emang dari dulu seneng ya? Itu? ya Hmm. dari dulu senang memanah. Kemudian ternyata setelah mendalami manah yang istilahnya itu ya kita belajar manah yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah gitu kan, oleh para sahabat lah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya Oke. gitu kan. Oh iya, ya sahabat yang paling terkenal dengan Oh, manahnya gitu. panahnya Hmm. dan bahkan Rasulullah mengatakan dijamin masuk surga dengan panahnya itu kan. Gitu. Insya Allah, insya Allah. Eh, Ternyata indah banget panahnya. Gimana Tad? Jadi setiap yang kita lakukan nih dengan dalam mana itu ternyata mempunyai makna yang mendalam semua. Ya, Contohnya apa? Contohnya. contohnya gini, Contoh. Ana secara global aja gitu. Hmm. Ini kaitan memanah dengan pandangan hidup lah gitu. Oke. Misalnya, manah itu kan ada yang namanya genggaman, ada yang namanya kuncian gitu kan. Ada yang namanya bidikan, kemudian Oke. kita mengenal juga dengan istilah tarikan dan pelepasan gitu kan. Nah, Masya itu Allah. secara utuh dalam memanah itu konsepnya, bahkan posisi berdiri juga termasuk Saya di kalau situ. bawa buku catatan tak catat tadi. Genggaman, kuncian. Iya, iya. Terus. Nah, ketika kadang kita itu butuh yang namanya mundur sesaat dalam hidup ini gitu. Mundur sesaat, tapi untuk melesat jauh ke depan. Gitu. Yang jelas ada targetnya itu ya. Yang penting ada target. Jadi mundur sesaat untuk menuju pada target. Nah, Masya Allah. kalau kita memanah kan gitu kan, kita tarik busurnya gitu kan, kemudian kita lepas. Itu kan menarik itu sejauh tarikan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih jauh kan gitu. Ya. Tarikan hanya seberapa senti lah gitu. Mungkin Iya, meter kalau ini. iya. Tapi melesatnya bisa. Pusatnya lebih jauh. Anak teringat gini, Tat. Kalau boleh ini kisahnya ya pertengahan atau apa gitu, masanya Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Ketika beliau membebaskan Masjidil Aqsa. Itu kan beliau diajarkan sama guru-gurunya bahwa pelajari dulu ilmunya gitu kan. Mempelajari ilmu, mempelajari situasi gitu kan. Oke, ya. Kita juga mengenalkan bagaimana masa itu, wah gesekan-gesekan itu Ya. Masya Allah banget. Nah, iya kalau dalam ilmu navigasi namanya orientasi medan. Nah, Jadi membaca keadaan gitu. Nah, memanah itu gitu, Tat. Kita itu Oke. mundur sesaat itu untuk menimba ilmu. Kita belajar. Masya Allah. Ilmunya kita pahami. Ya. Kemudian ketika kita sudah paham ilmunya, tahu alurnya, tahu membaca situasi gitu kan. Kita lepaskan. Nah, selalu dia kan gitu, Tat. Belajar, kemudian akhirnya beliau lesatkan itu ibaratnya beliau berhasil membebaskan Masjidil Aqsa dengan ilmunya itu justru. Ya. Ilmu sebelum amal. Ya. Itu yang anak pahami dari konsep memanah itu kalau kita kaitkan dengan sejarah itu seperti itu. Ya, Masya Allah. Kan gini ya, manah tuh yang antum ajarkan ke kami ya. Masya Allah itu saya waktu beli busur itu itu Iya. penjualnya bilang gini, doa yang saya masih ingat dari beliau adalah semoga istiqomah gitu. Iya. Itu saya menduga kayaknya banyaknya nggak istiqomah apa gimana gitu kok. Doa ini ternyata waktu saya ngobrol itu ya tersampaikan bahwa memang ada beberapa yang terus terhenti gitu. Padahal memanah itu ya bukan sekedar olahraga kalau saya lihat. Memang ada tazkiyatun nafs. Dan ya Ustadz Denny kan juga murid antum gitu. Nih, dan antum pernah menyampaikan bahwa Ustadz Denny itu Allah anugerahkan cepat paham. Nah, ini kasih tipsnya buat kami bagaimana antum belajar manah yang diajari guru kita Ustadz Ikhwan Puja sampai apa yang antum rasain dengan memanah sebenarnya orientasi
belajar tadi ini kan maksudnya kan. Oke. Karena kita belajar itu kan pasti punya tujuan. Tat. Ya, harus punya tujuan betul. Jadi Target bukan tadi ya. sekedar kita misal contoh baca buku kan nggak sekedar baca buku. Waduh, nih, Insya Allah. Jadi dari Ngopi. jadi kita tuh membaca buku itu kita punya target apa kan gitu Bukan kan. hanya teks yang Bukan hanya teks, dibaca. Tat. Oke. Karena kalau cuma teks ya banyak tulisan-tulisan yang ternyata hasilnya kan kemubadiran kan ada juga kan. Tat. Ya, 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 ya. Nah, dari Manah ini beliau mengajarkan tuh Manah itu harus punya target. Oke. Target yang real kita bidik Ya, sama target ke depan itu kita mau ngapain dengan memanah itu. ya, 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 itu Masya lebih Allah. ke situ. Karena dengan target kita jadi tahu kita harus ngapain dan kita nggak harus ngapain. Harus nggak ngapain. Oke, Ada oke. tahapannya. Ada tahapannya juga. Ya, Jadi ya, ya. yang sekiranya nggak harus kita lakukan ya udah ditinggalin kan. Tat. Ya, ya, yang sia-sia, Yang yang tidak memberi sia-sia. manfaat Jadi pada kita target memang itu. fokus saja pada target dan hilangkan segala hal yang mengganggu. Termasuk Oke. di situ ada dunia. Ana mencoba Wah, ini menarik. ini kalau dunia di bawah itu gimana tadi ya? Dunia itu dari bahasa Arab saja kan udah jelas. Dunia itu dari kata adena, dari Nah, kata dana. hmm. Itu sesuatu yang di bawah. Kan kalau di bawah angkat kan butuh kekuatan. Tat. Ya, 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 Nah, ya. kita capek sendiri nanti kalau kita Ya. mencoba membawa dunia itu sendiri. Tat. Padahal dia sifatnya rendah ya. Sifatnya Nggak rendah. perlu ditinggi-tinggiin Iya, gitu ya. nggak perlu disanjung juga. Ya, ya, Jadi ya. itu kami selalu belajar Tat, untuk Hmm. melepaskan dunia. Oke. Selalu belajar kira-kira ya banyak. Walaupun masih dengan tahapannya tadi Ya, ya. ya, betul, betul. Ya. Itu dan kita fokus ke target utama kita yaitu akhirat. Ya, ya, ini Masya Allah. Ini kaidah saya melihat bahwa kan ilmu nggak boleh buru-buru. Tapi memang ada orang yang dikasih Allah tuh cepat paham gitu. Cepat paham. Dan memang ketika dunia itu masih menjadi orientasi. Kan mohon maaf. Ada nggak sih olahraga panah yang tujuannya dunia tuh? Iya, iya. Ada, Ya. ada. Artinya bahwa Betul. ketika orientasi belajar memanah tadi salah katakanlah, maka juga bisa kacau nih gitu. Iya. Nah, tapi ada Tat, orang yang Ya ini kalau olahraga memanah. anak pribadi ya memandang dengan ilmu yang Anda dapatkan dari Allah ini kan, artinya dengan segala Allah. keterbatasannya lah gitu. Ya, ya. Nah, Anda berusaha menjadi seorang pemanah yang misinya itu syiar. Anak pribadi ya. Ya, Misinya ya. syiar. Jadi ya inilah sunnah yang pernah Rasulullah lakukan, para sahabat lakukan. Maka sebagai umatnya Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah ya dengan mensiarkan panah Setelahnya ini gitu kan. panah gitu ya. Nah, cuman ada kita nggak menyalahkan atau apa, cuman Ya, ya. ada yang Fenomenanya ya. fenomenanya seperti itu. Jadi Hmm. menjadikan panah itu justru sebagai popularitas atau Oke. sebagai kebanggaan. Nah, oke kita manah nih, tapi apakah Rasul ridho dengan tujuan yang seperti itu? Oke, Nah, itu kan menjadi tanda Karena itu tanya aktivitas besar. Rasul ya. Karena itu aktivitas Rasul. Ya, Dan ya. Rasul kan nggak pernah berbangga diri dengan jagonya memanah. Ya, ya, Bahkan ya. para nabi juga memanah, Ya, gitu. betul, Para betul. sahabat, alim ulama itu Ya, pintar memanah pada masanya gitu. ya, ya, ya. Nah, jadi gini lah, ada kaidah lagi nih, Tat. Apa nih? Tentang yang tadi genggaman, kuncian, tarikan, bidikan hingga pelepasan itu ikhtiar. Oke, itu ya. Itu adalah ikhtiar. Tapi, nah ini kalau menurut Ana nih spesialnya di sini, Tat. Itu ketika kita melepaskan anak panah itu, ternyata itu bukan menjadi hak kita untuk menentukan mau kemana itu bukan. Tapi itu takdir Allah. Oke. Jadi ada ikhlas gitu kan. Ada hal yang kita lakukan ini ya ini hanya untuk Allah gitu. Ini kemurnian hubungan seorang hamba kepada Pada Robnya. ya, Ikhtiar dilakukan. ikhtiar dilakukan. Terkena target apa nih dan sebagainya itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif Allah. Kita nggak punya hak untuk menentukan gitu kan. Berarti mana tuh berzikir, Tat? Iya. Harusnya. Iya, Tat. Ini manah yang ittiba pada Rasul itu bagian dari mengingat Allah. Iya. Zikrullah. Masya Allah itu bagus banget. Karena emang saya bayangin gini, Tat. Manah kan juga, mohon maaf.
juga harus kadang beli busur itu juga bisa jadi nggak murah. Terus anak panah bisa patah lah apa, beli lagi dan sebagainya. Ketika akhirat tidak dihadirkan tadi kata Stadin itu betapa sia-sianya gitu. Gitu ya Ustaz ya. Yang menurut antum. Biaya keluar nih Ustaz gitu kan. Iya, Ya biaya, ada waktu, pengorbanan. jangan kan itu yang mahal. Tat. Hmm. Kita kumpul di sini, Hmm. kita ngobrol sampai Masya Allah nih jam udah nggak lagi matahari muncul lah. Tat. Ya. Kita ngopi lah ibarat. Kita kalau nggak menghadirkan Allah betapa sia-sianya itu kan. Ya. Sesederhana ngopi aja. Apalagi amalan besar berupa memanah itu. Ya. Itu Masya Allah. Ini ya, saya tutup dengan satu nasihat dari beliau Tat, tentang manah Tat. Kita kok manah tuh udah nyampe, kan ada target ya. Nancep tuh kan. Itu ada dalam nyabutnya itu tangan kiri ditempelkan di papan target, terus anak panah ditarik pelan. Nah, saya pikir dulu itu ya nyabut yang penting lepas lah. Ternyata enggak. Gitu kan? Ya, saya pikir itu ya tekniknya begitu. Ternyata Ustadzuna Hewan Pujian ini sampaikan itu ada nilai adabnya. Yaitu bayangkan ketika peperangan terjadi, kemudian muslimin memanah lawannya, bisa jadi orang-orang musyrik, orang kafir gitu. Saat anak panah itu tertancap, cabutlah dengan adab. Karena jasad mereka ini tetaplah Allah yang menciptakan. Cabut bukan, kan kita kalau mau cabut tuh cabut aja terserah orang kafir ini gitu kan. Tapi enggak, ternyata ada adab. Jadi ada gimana itu Tat? Ada sentuhan tangan kiri yang tangan kanan. Iya, itu adab kita terhadap jenazah ya gitu. Kita enggak berbicara itu kafir atau enggak gitu kan. Ketika dalam peperangan yang kita utamakan adab. Jadi dengan menyentuh misalnya terkena bagian dada lah gitu. Ya, kita sentuh dadanya dengan lembut ya. Dengan lembut. Dengan sedikit tekanan baru kita tarik anak panahnya. Itu terlihat simpel tapi ya itu cara kita bagaimana kita beradab kepada jenazah. Gitu. Semulia itu Islam menjaga dalam bab urusan memanah, dan itu diajarkan walaupun kita yang kita panahkan bukan manusia, kita olahraga panah ini untuk ittiba pada Rasul, tapi adabnya tetap dijaga. Itu, Masya Allah, itu indah sekali. Allah alam bisa.